otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus masyarakat berdasarkan aspirasi lokal sesuai dengan peraturan, yaitu meliputi hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk membentuk dan menjalankan sesuai dengan pemerintahannya sendiri. Manfaat otonomi daerah ada 5, yaitu yang pertama, mengendalikan harkat dan martabat daerah. Yang kedua, peningkatan demokrasi di daerah. Yang ketiga, efisiensi pelayanan publik. Yang keempat, percepatan pembangunan daerah. Dan yang terakhir, penciptaan pemerintahan yang baik. Dasar hukum otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diganti oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Penimbangan Keuangan Pusat dan Daerah diganti oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Undang-undang tersebut menjadi pedoman dasar pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Sejarah perkembangan otonomi daerah. Otonomi daerah mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat. Setiap pembaruan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 mengatur pembagian daerah otonom yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, kepresidenan, kabupaten, dan kota. Menjadi dasar awal pembentukan sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 membagi 2 jenis daerah otonom, yaitu daerah otonom biasa dan otonom istimewa. 3 tingkatan daerah otonom, yaitu provinsi, kabupaten kota, dan desa, mewujudkan sistem pemerintahan daerah yang lebih demokratis. Perubahan undang-undang, perubahan lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Setiap perubahan bertujuan untuk memperbaiki implementasi otonom daerah di Indonesia. Prinsip otonom daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yaitu demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi, dan keanekaragaman daerah. Otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab sesuai dengan konstitusi negara, kemandirian daerah otonom. Prinsip otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi, dan keanekaragaman daerah. Otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab sesuai dengan konstitusi negara, kemandirian daerah otonom, asas tugas perbantuan. Persyaratan pembangunan daerah ada fasilitas, mempermudah akses ekonomi, kreativitas, mengalokasikan dana dengan bijak, dan menarik investor. Kesenimbungan usaha, stabilitas politik lokal, kerjasama dengan LSM atau NGO. Dampak positif otonomi daerah ada penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli masyarakat, peningkatan pendapatan daerah dan negara. Tentang otonomi daerah. Hanya soal uang, padahal kuncinya adalah kewenangan. Daerah tidak siap, tergesa-gesa dalam implementasi. Pusat lepas tanggung jawab. Dana tetap disediakan oleh pusat. Kebebasan absolut, tunduk pada hukum nasional. KKN dan raja kecil. Demokrasi sebagai pengawasan. Definisi pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak berwenang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Tujuan pelayanan publik memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, mendukung pembangunan ekonomi dan sosial daerah. Definisi demokrasi adalah
bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat, kekuasaan warga negara atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, keputusan dibuat berdasarkan aspirasi masyarakat. Yang ketiga, pemilihan umum dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan yang terakhir, adanya penegakan hukum dan perlindungan HAM. Tujuan demokrasi ada 4, yaitu yang pertama, membentuk pemerintahan yang adil dan transparan. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, menjamin hak-hak dasar warga negara. Dan yang terakhir, membatasi kekuasaan absolut. Sejarah singkat demokrasi. Berawal dari Athena kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi, lalu berkembang menjadi sistem modern sejak abad ke-18. Demokrasi menjadi indikator perkembangan politik suatu negara. Prinsip-prinsip demokrasi ada beberapa, yaitu kedaulatan rakyat, keseimbangan kekuasaan atau trial politika, akses rakyat terhadap pemerintahan, akuntabilitas lembaga negara, kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama. Adapun cara mengatasi masalah pelayanan publik dari sisi mikro. 1. Penetapan standar pelayanan, yaitu komitmen penyelenggara untuk memberikan pelayanan berkualitas. Proses identifikasi jenis pelayanan, harapan pelanggan, visi dan misi, prosedur, sarana, waktu, dan biaya. Pengembangan standar operating procedure atau SOP, yaitu memastikan prosedur berjalan konsisten dan sesuai peraturan. Adapun manfaatnya, memastikan kelancaran proses pelayanan, memastikan kesalahan prosedur jika terjadi penyimpangan, pengendalian pelayanan, dan menjalankan tugas. 3. Pengembangan survei kepuasan pelanggan, menilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Kepuasan ini tercapai jika produk pelayanan memenuhi harapan masyarakat. 4. Pengembangan sistem pengelolaan pengaduan. Pengaduan masyarakat sebagai informasi untuk peningkatan pelayanan. Sistem pengelolaan pengaduan harus efektif dan efisien. 5. Desentralisasi. Memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah dan federalisme yang bertentangan dengan desentralisasi. Kanada, pemerintah federal dapat membatalkan undang-undang pemerintah provinsi. Uni Soviet, pemerintah pusat memegang kekuasaan besar atas negara bagian.